Perkenalkan, nama aku adalah Amanda Rahmadini. Aku kuliah di Telkom Surabaya, dan aku di jurusan Sistem Informasi. Dan saya di sini mau menjelaskan apa sih itu sistem informasi dan prospek kerjanya tuh seperti apa gitu. Oke, tonton terus videoku dan aku akan memberitahu kalian gimana sistem informasi. Oke, aku akan menjelaskan apa sih itu sistem informasi. Setahu aku ya, sistem informasi itu mempelajari tentang perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan koordinasi, yaitu sistem informasi. Selanjutnya apa? Bentar ya. Kemudian aku akan menjelaskan tentang sejarah rumpunan informatika. Rumpunan ilmu informatika memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Sejarah dapat ditelusuri kembali pada abad ke-20, ketika komputer pertama mulai berkembang. Pada saat itu komputer masih sangat sederhana dan hanya digunakan untuk tujuan ilmiah dan militer. Pada tahun 1950-an, komputer mulai lebih canggih dan terjangkau. Dan pada tahun 1960, rumpunan informatika mulai menyebar ke dunia. Pada tahun 1970, rumpunan informatika mulai menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Pada tahun 1980-an, rumpunan informatika mengalami pertumbuhan yang pesat. Kemudian pada tahun 1990-an, rumpunan informatika semakin berkembang pesat. Dan pada abad ke-21, rumpunan informatika semakin terus berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi komputer yang semakin canggih dan terintegrasi gitu. Ya, demikian penjelasan tentang sejarah rumpunan informatika. Kemudian saya akan menjelaskan tentang belajar apa aja sih di sistem informasi. Kalian pasti penasaran kan? Ikuti terus video saya. Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang algoritma dan pemrograman. Terus yang kedua, ada basis data. Yang ketiga, kalian akan mempelajari sistem operasi. Terus yang keempat, ada jaringan komputer. Yang kelima, ada rekayasa perangkat lunak. Yang keenam, ada manajemen proyek. Yang ketujuh, ada analisis bisnis. Yang kedelapan, ada sistem informasi manajemen. Yang kesembilan, ada sistem akuntansi. Yang kesepuluh, ada sistem informasi pemasaran. Yang ke-11 dan yang terakhir, ini ada sistem informasi sumber daya alam. Yaitu kalian akan mempelajari 11 dari komponen itu tadi. Jadi tetap semangat, oke? Kemudian saya di sini akan membahas tentang perbedaan dan keunggulan sistem informasi. Di sini saya akan mengambil perbedaan sistem informasi dan ilmu komputer. Kalau ilmu komputer, bidang ilmu yang mempelajari tentang teori dan praktik komunikasi. Kalau sistem informasi
bidang ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, perkembangan, dan implementasi sistem informasi. Dan ada keunggulan sistem informasi. Dan aku akan menyebutkan apa aja sih keunggulannya. 1. Ada keunggulannya fleksibel. Sistem informasi dapat diterapkan di berbagai bidang seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, ada efisien. Sistem informasi dapat membantu meningkatkan efisien kerja. Yang ketiga, ada akurasi. Sistem informasi dapat membantu meningkatkan akurasi dan informasi. Yang keempat, ada keamanan. Sistem informasi dapat membantu meningkatkan keamanan data dan informasi. Yang kelima dan terakhir, ada komunikasi. Sistem informasi dapat membantu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pihak. Kemudian aku akan menjelaskan apa sih prospek kerja masuk jurusan sistem informasi. Prospek kerja sistem informasi itu ada 1, konsultan sistem informasi. Terus yang kedua, analisis sistem informasi. Yang ketiga, bisa menjadi pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, ada administrator database. Yang kelima, bisa menjadi manajer proyek teknologi informasi. Yang keenam, bisa menjadi manajer sistem informasi. Yang ketujuh, jadi pengusaha teknologi informasi. Jadi, prospek kerja sistem informasi itu sebenarnya masih banyak, dari lebih dari itu. Tinggal kalian aja ngelakuinnya gimana. Dan di sini saya akan menjelaskan kenapa sih saya masuk jurusan sistem informasi dan kenapa saya masuk ke kampus Telkom Surabaya. Saya memilih jurusan sistem informasi itu karena prospek kerjanya sistem informasi itu banyak banget. Jadi kalian harus masuk sistem informasi. Terus kenapa saya masuk di Universitas Telkom Surabaya? Universitas Telkom Surabaya tuh punyanya BUMN. Jadi saya tertarik untuk masuk ke Universitas Telkom Surabaya. Jadi segini dulu dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video saya dan semoga bermanfaat.